Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan yang menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap oleh Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan tuntukan dari Jepang. Sekutu akan menjerat kemerdekaan Indonesia adalah adil dari Jepang. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menjerat kepada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan Sultan Syahrir pergi ke rumah Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun Bung Karno merasa tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 10 di sebuah rumah Soekarno untuk mendesak segera memproklamasikan kemerdekaan. Ada apa saudara-saudara di Bangkok? Saya mendengar kekalahan Jepang dari sekutu. Saya radio divisi Bandung di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semuanya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita juga harus membicarakan ke PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI hasil pertemuan Jepang dan kemerdekaan Indonesia hasil kemerdekaan melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu, kita juga harus tetap membicarakannya dengan PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita harus bisa proklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus rebutkan kemerdekaan, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pembunuhan besar-besaran esok hari. Tidak perlu menunggu esok hari. Hari ini juga pegal oleh saya. Golongan muda yang tidak diturutin kemauannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diaksikan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya sebatas janji belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka, Bung. Jepang sudah kalah dengan sekutu. Kita menunggu apa lagi? Jepang masih memerdekakan kita, namun bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kamu menginginkan kemerdekaan kita dari hasil dari kita sendiri, bukan dari Jepang.
Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas nama Jepang, maka kita akan dibentuk Jepang dan kita akan dijajah lagi. Sudah tenang semua, lebih baik kita lepaskan saja dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Kita harus segera memproklamasikan ini sekarang, Bu. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan strategi untuk mencegah serangan. Baik, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari itu. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayiti Walid. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tanggal 17 Agustus 1945, dini hari saat semua orang sibuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi.
Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah beratus-ratus tahun kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita kita. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan pada cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Sombong amat. Kita harus segera criminal offensive side eye.
sekalian, saya telah meminta saudara tidak minum tapi rasa-rasa mau tawa dong. Dia pipinya udah agak tertawar juga. Jepang masih memerdekakan kita. Bagaimana jika perkataan Jepang harus Kita harus memprovokasi. Kita tidak bisa mempercayai. bagaimana jika mulai ya Allah. Iya. Bagaimana perkataan Jepang? Belum Pak. Tapi Saya lagi dulu mendekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.